Halo Sobat Unggul, balik lagi nih bareng saya Rashid dan Wita. Waduh. Iya, di podcast Esa Unggul Talk episode berapa nih? Udah banyak banget. Udah banyak sih, lupa. Iya. Sekian banyaknya lupa ya. Nah kali ini kita bakal membahas sesuatu yang mistis banget nih kan? Mistis. Iya, mistis. Semistis ditinggal lagi pas sayang-sayangnya. Waduh itu mah serem banget dong. Karena banyak banget yang masuk ke Instagramnya kita. Terus Kita sebelumnya udah nanya iya ya. udah nanya di Instagram. Ke beberapa teman-teman. Terus ada feedback nih beberapa yang menceritakan tentang hal-hal yang serem-serem nih. Serem-serem menurut versinya mereka ya. Sebelumnya kalau Kawita nih punya cerita serem gak sih? Ini serem beneran atau serem bohong? Ya serem dong, serem beneran. Apa ya? Kalau cerita sih ada, cuman mudah-mudahan nggak mau diliatin gitu aja sih. Kenapa tuh? Nggak sih Pak, ngeri aja. Nggak kuat apa gimana? Nggak kuat. Kuat. Nggak, maksudnya ngeri aja gitu kalau misalnya sampai kalau kita bicara tentang makhluk astral gitu ya. Gue lebih memilih untuk tidak melihat. Tapi kalaupun misalnya mengalami hal-hal yang ganjil sih pernah sih beberapa. Kalau lu gimana? Kalau gue sering banget. Sering? Iya sering banget. Kalo kayaknya Anda peka ya? Iya peka dong. Emang cerita apa yang paling berkesan menurut lo? Kalau zaman-zamannya pas kuliah tuh biasanya pas KKN. Lu pernah nggak? KKN ke desa-desa gitu. Nah, iya itu salah satunya pernah. Cerita serem. Apa tuh? Jadi dulu di rumah pas gua KKN itu rumahnya tuh sedikit agak spooky gitu. Kenapa? Jadi katanya tuh itu bekas pembuangan mayat gitu. Zaman kolonial Belanda dulu, iya. Katanya sih Terus? gitu. Terus kita kebetulan dapat tempat menginap selama sebulan di situ. Nah awal-awal tuh banyak hal-hal aneh dah pokoknya. Di awal berarti pas lu sampai ke sana langsung ada kejadian yang nggak enak? Pas gitu? malamnya sih pas tidur gitu. Jadi rumahnya rumah panggung gitu. Tau kan semi panggung lah. Sekitar 2 cm lah dari tanah. Dari gitu. tanah. Nah, terus tuh pas malam-malam kebetulan teman-teman habis pada nonton film. Udah pada tidur semua tuh. Nah, gua kebangun kan malam-malam. Wah, kenapa nih bangun? Tiba-tiba, iya. Terus? Ini pada kagak bangun juga lagi. Gua mau ke kamar mandi dulu, gua mau kencing kan. Terus balik lagi. Nah, gua nggak bisa tidur kan habis itu. Nah, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok dari bawah. Kirain demi apa lo? Bener. Kan gua kaget. Perasaan lo kali? Ya, nggak tahu sih. Emang bener kayak orang ngetok-ngetok gitu. Gua nggak bangunin teman gua katanya. Dia pada minum obat kayak obat tidur. Bukan obat tidur. CTM. Kalau obat buat mabok di jalan tuh. Antimo. Nah, iya itu. Kan itu parah banget kalau diminum banyak lah pada minum gitu. Udah terlelap gitu. Tinggal gua doang nih yang bangun. Nah, pas habis ketok-ketok kayak gitu ada yang ini juga. Kayak nyapu di luar gitu pakai sapu lidi. Itu jam berapa sih? Itu udah jam 2-an. Aduh, gua udah enggak karuan itu. Daerah gua mencoba tidur udah maksakan tidur. Besoknya ditanya kan, itu mah biasa katanya, ada yang mau kenalan katanya gitu. Really loh. Makanya gitu. Aduh, serem banget. Kalau lu gimana? Ini serem menurut gue sih. Jadi dulu itu gue pernah ke kampung Inggris. Pare. Ya, pernah ke Pare. Jadi kan kalau di Pare itu antara camp cewek sama camp cowok kan dipisahin gitu ya. Gitu. Nah, jadi pas ada satu malam sekitar 20 pokoknya di pertengahan lah. Pas di pertengahan bulan itu kan di awal-awal kita udah happy, nggak ada apa-apa karena pas awal kita nginjakin camp itu tuh udah banyak cerita tuh. Tapi pas di awal sampai hampir minggu kedua itu emang nggak ada apa-apa Pak. Pas ke bulan pertengahan, gue tuh ada teman gue nelfon gue. Itu sekitar jam 9 malam. Dia ngomong, besok kata teman gue nih, besok kalau pulang kelas nggak usah naik ke atas. Jadi di camp gue itu kalau tempat jemuran itu tuh di lantai 2. Jadi kamar-kamar itu di lantai 1. Nah, kamar kita itu berhadapan gitu loh. Ini pintu gitu. Kayak lorong-lorong gitu. Dan tengahnya tuh tempat kita ngumpul. Terus temen gue bilang gitu tuh pas malam pertama. Gue bilang, kenapa emang nggak boleh? Pokoknya nggak boleh, lu nggak boleh naik ke atas. Dia bilang kayak gitu kan.
apaan sih, gue bilang kayak gitu kan. Nah pas besokannya gue lupa nih temen gue habis ngomong itu semalam. Jiwa penasaran. Enggak, gue lupa, beneran lupa. Terus karena gue kelar kelas itu jam 6, tapi jam 6 di Jawa itu kan kayak udah malam banget ya. Jadi pas udah kelar, gue naik mau mandi, ngambil handuk dijemur di atas. Terus tiba-tiba ada yang kayak gitu loh. Di sini Pak. Di sini. Tapi entah itu perasaan gue aja, tapi gue langsung lari. Nah, lu tau gak sih tangga dari lantai 1 ke lantai 2 itu tangga yang muter gitu loh. Tahu kan? Iya. Itu gue langsung lari turun ke bawah. Terus gue langsung masuk ke kamar. Tuh teman-teman gue langsung pada tuh si Wita kenapa ya gitu. Terus gue langsung diam aja. Perasaan gue tuh ini beneran atau enggak gitu loh. Kayaknya sih beneran. Nggak tahu. Nah, udah itu gue telepon gue keinget temen gue yang bilang kan, yang ngasih kabar jangan naik ke atas itu ke gue. Gue tanya, emang ada apa sih? Lu naik ke atas ya? Dia bilang gitu. Emang kenapa? Udah besok pagi gue ceritain. Sekarang tidur. Dia bilang kayak gitu. Besok paginya gue dipanggil sama temen gue yang di seberang kamar. Dia bilang, tadi malam kamu diganggu ya? Terus gue bilang, loh emang iya? Iya. Nah nggak tahu nggak sih lo? Antara temen gue yang posisinya temen gue itu di Jakarta, dan temen gue yang di depan kamar, mereka menceritakan hal yang sama. Oh, jadi pernah kejadian juga ke mereka? Gitu? Enggak. Jadi teman gue yang di depan itu emang bisa lihat, dan teman gue yang di Jakarta itu dia bisa ngerasain. Oh. Jadi dia dan ceritanya sama. Punya ini kali ya, indigo gitu, anak indigo Indi. Jadi di lantai 2 itu ada sosok hitam, dia nempel di dinding. Dan cicak kali. Gua rasa sih. Tapi anehnya Pak, mulai dari malam itu se-camp gue itu kesurupan. Waduh, siapa? Semuanya? Apa berapa orang? Ada beberapa orang, tapi yang paling parah tuh ada 1 orang, dan 1 orang itu hanya cuman cerita, terus tiba-tiba yang dari sana datengin gitu loh. Oh gitu. Gimana kesurupannya gimana? Gue nggak mau apa ya? Itu nginget itu apa gimana? Gue nggak mau nginget itu karena sumpah gue yang kayak emang beneran ada apa enggak sih gitu makanya. Aja sih. Tadi kan kata lu lagi di kampung Inggris ya? Itu kesurupannya pakai bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Pakai. Nah, gue bingung tuh kalau kesurupan pakai bahasa Inggris tuh gimana? Why? Enggak sih, waktu itu sih pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Berarti standar ya? Standar. Mana kemana? Saha mana? Itu sih sejauh itu pengalaman terseram gue. Gue juga waktu pas KKN juga ada yang kesurupan gitu. Nggak kesurupan sih, jadi dia kayak punya mata batin gitulah. Kalau temen gue waktu itu pas KKN tuh ini, dia pernah ngeliat gitu sosok wanita nenek-nenek di WC-nya masjid pas KKN gitu di desa gitu. Dia tiba-tiba keluar kamar, kita lagi pada makan kan, lagi ceria-ceria gitu. Dia tiba-tiba keluar kamar gitu. Dia kenapa katanya? Udah biarin. Diikutin sama teman. Dia ke kamar mandi musola yang paling pojok gitu. Terus dia kayak ngobrol. Duduk gitu di depan kamar mandi, ada kayak tempat duduk gitu. Dia gini sambil nunduk gitu kepalanya. Teman gue sama gue nyamperin kan. Nah temen gue sosokan kan, coba gue ini dinetralisir gitu, zet, sosokan gitu. Emang lo bisa enggak? Gue ngeliat TV gitu. Pas abis itu kita nanya, kamu kenapa emang tadi tiba-tiba keluar kayak gini? Iya katanya tadi ada yang ngajak saya ke kamar mandi, katanya sosok wanita ini nenek-nenek gitu. Pas besoknya diceritain kalau di situ tuh pernah ada yang bunuh diri juga. Ya Allah. Gitu. Tapi anyway yang kayak gini tuh real beneran ada atau enggak sih? Gue tuh sampai detik ini tuh gue kayak yang gue alami sih gitu percaya nggak percaya. Cuman ya gue pernah ngalamin itu, tapi untungnya nggak diliatin ya. Dan sekitar gue tuh pernah ngeliat juga pernah gitu loh. Seru kali Mit kalau enggak deh kok. Enggak. Kalau gue pribadi sih enggak. Ya, emang lu mau? Ya gue sih udah pernah ngeliatin. Gue pernah diliatin waktu pas bokap gue tuh
sakit waktu itu kalau nggak salah. Jadi gue tidur di kamar di ruang tamu rumah gue. Terus kayak ada sosok bokap gue pakai baju putih gitu, cuman dia pakai peci gitu ngebelakangin ini pintu kamar mandi. Kan pintu kamar mandi sama ruang tamu ini nih nyatu gitu. Gue ngeliat, wah ini bokap gue bukan. Tapi lu lagi tidur? Iya, mimpi kali. Enggak, gue ngikutin ke kamar mandi. Terus kamar mandinya ditutup gitu. Gue ketok-ketok kan. Pak. Gue baru sadar, bokap gue kan masih di rumah sakit ya. Astagfirullah. Langsung gue gini, nggak ada orang. Kalau gue pernah juga sih, tapi masih di kampung Inggris ya. Pokoknya dari awal gue pernah merasakan hal yang tidak enak itu semenjak gue di kampung Inggris. Iya sih. Gue itu nyampe ke sana. Itu tuh malam sekitar jam 8, dan jam 8 itu gue udah nggak diterima masuk camp. Jadi pas pertama kali gue nginjakin itu, terus ada rumah ibu-ibu. Dia ngomong nih, rumah itu di samping salah satu kursusan. Jadi ibu itu bilang, ya udah Neng, tidur di rumah ibu aja, bayarnya sekian. Oh ya udah Bu. Nah akhirnya nggak mau dong, karena gue cewek sendiri. Dan di situ sumpah rumahnya berantakan banget, kotor banget. Tapi ya mau nggak mau kan, jadi ya udah deh, gue terpaksa. Dan anehnya Pak, gue pas tidur jam 3 pagi, gue tuh ngerasa panas banget. Tapi gue nggak pakai selimut. Udah dong. Tapi pas gue pakein selimut, gue kedinginan. Bisa ini berbalik gitu ya? Iya, bayangin loh. Nah udah itu, gue telepon nyokap gue kan, Mah, kok Tete gini ya? Udah coba baca doa gini. Udah nih baru bisa tidur. Dan puncaknya pas gue lagi tidur, pas gue bangun itu ada, entah itu gue mimpi atau apa, yang jelas ada sosok. Terus dia tepat di depan muka gue gini loh Pak. Hitam, merah. Tapi gue ngerasa itu mimpi. Tapi nggak direp-rep kan? Maksudnya ketindihan gitu enggak ya? Kayak ketindihan tapi gue masih bisa ini. Jadi dia di depan muka gue, matanya merah. Gitulah pokoknya, wujudnya hitam, kukunya gitulah. Gue nggak mau nginget itu, tapi ya itu. Udah itu besokan paginya, nah teman gue yang di Jakarta itu dia nelfon gue. Tadi malam ada yang ini ya, yang dia ceritain itu sama persis dengan apa yang gue lihat. Ceritanya katanya si ibu itu kayak nyugih gitu. Serem. Dan gue bilang, ini lu beneran? Tapi gue mau nggak percaya sama omongan teman gue, tapi itu yang gue lihat. Gue yang harusnya keluar jam 10 pagi, gue jam 6 karena jam 6 di sana udah terang. Gue langsung keluar dari rumah ibu itu. Terus gue nggak bilang makasih karena pas gue lihat keluar, mohon maaf, si ibu itu sama suaminya emang lagi kayak ritual gitu ya. Iya Pak. Gue kayak gila nih, untung gue nggak diapa-apain. Lu kebayang nggak sih kalau misalnya memang ada something yang ya ngeri gitu, banget, ngeri kan? Ntar lu malah di korban. Ya yang gue pikir gitu Pak lagi. Cuman untungnya temen pas mama aku bilang, coba deh baca doa, itu jam 3 pagi baca doa, gue bisa tidur itu sekitar 1 jam dari itu, jam 4-an deh baru bisa tidur. Nah jam pas mau subuh, nah itu yang gue rasain, yang dia tutup. Nah tau nggak lo, kalau tadi kita habis ngebahas tentang cerita kita, ternyata yang teman-teman yang udah cerita juga masuk ke DM Instagramnya kita tuh juga banyak dan beragam ya ceritanya. Ngeri-ngeri juga sih. Iya, ada yang ngeri, ada yang ya udahlah. Gimana kalau lu yang bacain? Nih ada yang dari mana? Ardira 28. Umurnya pasti umur 28 tahun ya. Oh mantap. Katanya bisa-bisanya diketawain pas lagi sholat jamaah maghrib dan muncul sosok di balik jendela. Baren tuh apaan ya Baren? Ini mau jadi maksudnya tapi ini kali ya karakternya nggak cukup kali ya? Mungkin nanti kita bakal bakal undang mereka kali ya? Iya bisa aja, bisa. Nah terus ada dari mana tuh? Faftia. Apa katanya? Dia ini banyak banget inaugurasi aja dari puncak kampus kesurupan. Ini saya yang sakit jiwa kali ya? Hah? Ini banyak banget inaugurasi aja dari puncak kampus kesurupan. Oh berarti pas mereka inaugurasi itu banyak yang kesurupan. Oke, itu masih Esa Unggul bukan sih? Kayaknya sih. Iya. Ini Esa Unggul. Terus dari ada Septian Fauzi.
Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Apa lagi? Itu serem sih. Curhat apa Enggak, gimana? itu serem. Ya. Kalau lagi sayang-sayangnya terus ditinggal kan menghantui gitu kan, Pak. Iya mungkin. Terus dari siapa lagi? Ada lagi nih, banyak banget. Mm-mm. Aku pernah diganggu pakai suara rantai diseret. Pernah juga diganggu waktu lagi mandi. Boy. Diganggu pas ini cewek nih. Anding Tiwi. Dia mandi di kampus apa gimana? Mungkin di rumahnya kali. Hmm. Kayaknya nggak mungkin deh cewek mandi di kampus. Iya, nggak mungkin banget. Kayaknya setannya cowok nih mau ngintip emang. Pernah juga diganggu waktu lagi mandi. Lo Terus pernah ada emang? lagi. Kalau diganggu pakai rantai nih setan 90-an kali ya? Yang pakai dompet pakai rantai. Nah, diganggu pakai rantai. ini Wah, habis kan udah ada salah satu cerita. baterai gua habis. Jadi ada salah satu cerita yang udah kita rangkum. Iya. Yang lumayan menurut kita ini tuh menurut gue serem sih. Serem ya? Nah, nanti kita akan undang langsung yang punya cerita ini. Jadi dia ceritanya itu mahasiswa baru dulu ya, gue nggak tahu dia tahun berapa. Jadi dia mahasiswa baru di salah satu kampus. Kampus. Saya tahu nih. Siapa, Pak? Kampus di Oxford ya. Mantap. Kayaknya kalau hantunya di Oxford beda kali ya. Hah? Nggak apa? Aksen, Kesurupannya. iya, aksen ngomongnya. Nah, jadi ceritanya itu dia berawal mulai kejadian tidak enaknya itu saat perkenalan kampus. Jadi dia di salah satu lantai di gedung itu. Iya. Jadi dia mulai kerasukan gitu-gitu loh, Pak. Waduh, kerasukan apa? Macan apa harimau, panda, koala kan? Kalau panda lucu kayaknya. Jadi awalnya dia, aduh ini kalau kita Iya, bilang cerita horor kayaknya nggak horor-horor Nggak masuk amat ya. Kita. Oke deh, pokoknya nanti intinya tuh dia si namanya Fatia. Jadi Fatia ini tuh dia kesurupan di salah satu lantai di gedung. Dia kesurupan. Jadi dia ini kesurupan di salah satu lantai. Udah itu. Dia sendiri di lantai itu. Enggak. Kasian banget gak Kan gue udah bilang. Gak enak banget tuh. Kesurupan sendiri. Ntar saya tanya nyari-nyari, ini gak ada orang apa yang mantuin? Enggak sendiri, maksudnya dia kesurupan. Terus dia dibantuin sama teman-temannya. Udah itu dari awal dia kesurupan di acara apa sih, perkenalan kampus. Setelah itu kan ada inaugurasi. Inaugurasinya tuh biasanya di luar ya? Di daerah-daerah gitu. Ciloto apa? Iya betul. Jadi dia setelah kesurupan di kampus, terus saat inaugurasi dia kesurupan lagi, Pak. Dan dia kesurupannya itu hampir setiap saat gitu loh. Dan dia ngelihat banyak banget makhluk-makhluk yang menyeramkan sih. Sampai dia pulang ke Jakarta lagi dia masih kesurupan. Itu kesurupan apa emang passion apa gimana? Iya nih. So nanti next episode tentang Kesurupan Kamis seram ini. Ya, Waduh, Kamis seram. Berarti hari Kamis nih ya tayang ya. Ya, wah, malam Jumat. Jadi bakal si Fatianya langsung yang bakal menceritakan kronologi kejadian itu. Ya jelas katanya di gedung dia tempat dia kuliah itu dia sering ngelihat hal-hal yang tidak lazim sih. Biasanya ya kalau kita belum ditampakin biasanya apaan sih? Paling cuma hoax doang. Sama kayak cinta kan, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Mantap. Bisa gitu ya. Udah ya. Udah ya kita tutup ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita di Mohon maaf nih sore hari ini. Maaf yang awalnya kita pengen bawa ini tuh ke arah yang lebih seram tapi ternyata tidak bisa. Aduh, susah banget. Jadi mungkin kalau orangnya langsung yang cerita bakal lebih ngena betul. ya daripada kita yang cerita ya. Oke, deh, thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita di sore hari ini. Oke, dengerin terus kita di Podcast di podcastnya ada di Spotify, Instagram TV dan YouTube. Esa Unggul. Mantap. Oke, thank you banget buat kalian. Bye bye. Dadah.